Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Miftahul Najib, NIM 102190021. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Dagang, di mana tema yang dibahas adalah mengenai konsep teoritis tentang hukum kepailitan. Berdasarkan tema ini akan ada 3 subbab, yaitu 1. Pengertian pailit. 2. Pengaturan dan dasar hukum dari kepailitan. 3. Penundaan pembayaran. Pengertian pailit. Secara sederhana, pailit atau bisa dikatakan bangkrut, yang dimana untuk memahami ini kita ketahui bahwa pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Di mana ketidakmampuan ini biasanya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Suatu perusahaan dikatakan pailit atau bangkrut manakala perusahaan tersebut tidak sanggup atau tidak mau membayar hutang-hutangnya. Oleh karena itu, daripada pihak kreditur ramai-ramai mengeroyok pihak debitur dan saling berebutan harta, hukum memandang perlu mengaturnya, sehingga hutang-hutang dapat dibayar secara tertib dan adil. Di mana diatur dalam pasal 1/1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yang mana dinyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atau semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Maksud kepailitan di sini ialah merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan untuk menggunakan hasil penjualan harta dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara profesional dan sesuai dengan struktur kreditur. Pengaturan dan dasar hukum dari kepailitan, yang mana di sini sumber hukum kepailitan maupun dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnya hukum kepailitan itu sendiri, tetapi dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitur pailit. Adapun yang dimaksud dengan dasar atau sumber yang mendasari dari hukum kepailitan di Indonesia, yaitu mengacu pada yaitu pasal 1131 KUHP Perdata yang berbunyi, segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan. Di mana dari ketentuan pasal di sini dapat diketahui bahwa debitur bertanggung jawab terhadap utang-utangnya. Tanggung jawab tersebut dijamin dengan harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari, yaitu baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Ketentuan ini merupakan tanggung jawab atas utang debitor. Selanjutnya pada pasal 1132 KUHP Perdata yang berbunyi, kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya. Pasal di sini merupakan alasan untuk menentukan
beberapa hal dalam hubungan dengan utang piutang, yaitu 1. Jaminan kebendaan berlaku bagi semua kreditor. Kedua, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya, kebendaan tersebut akan dijual. Ketiga, hasil penjualan dibagikan kepada kreditor berdasarkan besar kecilnya piutang. Keempat, terdapat kreditor yang didahulukan dalam memperoleh bagiannya. Selanjutnya, dasar atau sumber yang mendasari dari hukum kepailitan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran, yaitu yang mengenai tentang pengertian kepailitan tadi. Penundaan pembayaran. Yang dimaksud penundaan pembayaran di sini adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya. Si debitur mempunyai harapan dalam waktu yang relatif tidak lama ini akan memperoleh penghasilan yang mana akan mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya. Penundaan pembayaran di sini memberikan kesempatan kepada debitur untuk sementara waktu lepas dari tekanan kreditur, yang mana agar debitur dapat mereorganisasi perusahaannya dan melanjutkan bisnis, yang pada akhirnya dapat memenuhi tuntutan kreditur. Penundaan pembayaran dapat dengan mudah beralih menjadi kepailitan bila mana jelas bahwa reorganisasi perusahaan tidak akan berhasil. Kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan adalah secara sederhana, pailit atau bisa dikatakan bangkrut, yang mana pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Kemudian kepailitan. Kepailitan di sini merupakan keputusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Selanjutnya mengenai dasar atau sumber hukum yang mendasari dari hukum kepailitan di Indonesia, yaitu antara lain mengacu pada pasal 1131 KUHP Perdata, kemudian pasal 1132 KUHP Perdata, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran. Penundaan pembayaran adalah suatu keringanan yang diberikan kepada debitur untuk menunda pembayaran utangnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada salah kata ataupun kekurangan penyampaian, mohon maaf. Demikian akhir presentasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.